Nah, pemirsa masih di segmen Ketok Pintu Selamat Pagi Indonesia dan masih bersama dengan Pendeta Marcel. Yes. Dan kita sudah ke ruangan mau melihat pohon Natal yang Betul. tampaknya di segmen sebelumnya ini Pak Pendeta agak nggak tenang gitu ya. Iya, kalau netizen pasti tahu kenapa ya. Tahu kenapa. Nah, ini yang menarik. Kalau bicara kenapa pohon Natal harus dijagain, ini Iya. kayaknya sama viralnya ketika masa Ramadan kemarin. Betul. War takjil, sekarang war Natal. Nah, sebenarnya kenapa sih menggunakan itu sebagai sarana untuk menyebarkan kabar gembira, kasih Kristus, dan juga toleransi antar umat beragama? Oke, saya sebut ini toleransi next level ya. Oh. Jadi kan selama ini yang kita pahami bicara tentang toleransi adalah ketika kita menghargai, menghormati tentang perbedaan orang beragama berbeda, saling menghargai, menghormati. Tapi saya sejak tahun kemarin, sementara menggerakkan bersama dengan teman-teman yang lain, Habib Jafar juga, kita bicara tentang toleransi next level. Apa itu toleransi next level? Toleransi next level bukan hanya bicara tentang kita menghargai, menghormati orang lain, tapi kita ikut membantu, kita ikut menopang acara orang lain, kita ikut tentunya berpartisipasi selama tentunya tidak melewati batasan-batasan akidah agama tertentu. Artinya selama itu masih dalam zona yang aman, kita saling tolong, kita saling menopang, dan itu saya lihat dari gerakan teman-teman Banser. Makanya saya salah satu orang yang ngefans sama Banser karena saya melihat bagaimana mereka itu toleransinya next level. Iya, berbeda dengan hanya sekedar toleransi beragama yang kita ketahui sebelumnya ya. Nah, kalau kita tahu juga nih pemirsa, kalau Pendeta Marcel dan Habib Jafar ini kan bisa dibilang sebagai ikon toleransi beragama. Sebenarnya kalau menurut Pak Pendeta sendiri begitu, dari kacamata Pak Pendeta, sebenarnya toleransi beragama itu seperti apa sih yang seharusnya? Yang seharusnya seperti yang tadi saya sudah sempat notice bahwa bicara tentang toleransi yang seharusnya hari-hari ini adalah toleransi yang next level. Jadi yuk jangan cuma hanya menghargai, jangan hanya sampai ya menghormati saja, tapi mari kita sama-sama saling topang, saling mendukung, saling bekerja sama. Kenapa? Karena apapun agama kita, kita satu keluarga bangsa Indonesia. Nah, tapi kan Indonesia ini kan terdiri dari ada jutaan penduduk dengan agama yang berbeda-beda pula. Apa sih tantangan terbesarnya? Tantangan terbesarnya tentunya karena banyak orang, banyak pemikiran, banyak pandangan. Tapi puji Tuhan sampai sejauh ini semakin banyak orang yang semakin mengerti betapa pentingnya kita menjaga toleransi. Semakin banyak orang yang sadar bahwa kalau toleransi ini diterapkan di bangsa ini, yang akan mendapatkan hasil positifnya adalah kita semuanya. Jadi ya puji Tuhan semakin hari semakin banyak netizen yang mendukung saya. Tapi dulu sebelumnya sempat ada, mungkin ada yang apa ya, kurang bisa menerima juga ya? Iya, komentar-komentar negatif, bahkan ada beberapa yang bukan cuma dari dari eksternal, internal pun ada. Iya, tapi ya puji Tuhan namanya sebuah perjuangan, tidak lepas dari tantangan, tetapi kita harus terus maju sampai hasilnya adalah kemenangan. Termasuk ketika sedang khotbah begitu harus sedikit menyisipkan cerita-cerita yang saya ingat banget nih tentang mantan. Biasanya nih pemirsa kalau ngomongin tentang mantan kan suka langsung auto connect ya. Itu juga menjadi salah satu strategi agar khotbah-khotbah Pak Pendeta ini bisa lebih mudah diterima anak muda terutama. Iya, memang selama ini yang banyak viral itu yang bagian-bagian yang anak sangat muda menyerang banget, anak muda sekali. Iya betul, karena kan nggak bisa dipungkiri yang paling banyak pakai sosial media kan anak muda. Jadi makanya khotbah-khotbah seperti itu. Makanya ada yang sempat berpikir, ini pendeta khotbahnya kok lucu-lucu semua ya. Sebenarnya nggak, kalau ikut full banyak yang juga untuk serius orang tua. juga ya. Iya, betul. Oke, nah ini karena suasana kita sudah Natal banget nih Pak Pendeta, ada pesan Natal nggak sih? Pesan Natal, oke, pesan Natal buat semuanya. Natal adalah sukacita, Natal adalah damai, Natal adalah kebahagiaan bagi semuanya. Tentunya semoga Tuhan bukan cuma lahir di tanggal 25 Desember, tapi Tuhan lahir di hati setiap kita setiap hari, sehingga damai dan sukacita Natal senantiasa melimpah di hati setiap kita selama-lamanya. Selamat Natal, God bless you. Terima kasih banyak Pak Pulvi, Pendeta sama-sama. Marcel atas waktunya sudah berbagi. Tadi ada pesan Natal, kemudian seperti apa toleransi, termasuk juga mungkin sedikit tips-tips ya tadi ya, bagaimana menyampaikan bukan khotbah ini bukan hanya sesuatu yang serius, tapi juga tetap bisa menyentuh hati anak muda seperti saya dengan cara-cara yang unik pastinya.
Dan sudah tahu kan kenapa Pendeta Marcel kalau memberikan khotbah ini lucu-lucu, karena memang basicnya entertain. Basicnya dan Basicnya memang entertain. suka humor, suka kalau ketika jemaat itu tersenyum sukacita. Oh, senyum, sukacita. Terutama karena kita mau menyambut Natal, kita juga harus ikut sukacita. Terima kasih Pendeta Marcel Sama-sama, Putri. sudah berkenan untuk sedikit berbagi di segmen Ketok Pitu Selamat Pagi Indonesia. Itu tadi perbincangan kita, pemirsa. Silakan kembali ke studio bersama dengan Jason dan Valen. Oke, Reda Pulpi, terima kasih. Mudah-mudahan sukacita Natal benar-benar terasa sampai ke seluruh penjuru dunia. Sudah pasti ya, Jason. Terima kasih, Pulpi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.